فيا أيها الرجل منه شفاعة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan muqaddimah dari kitab Syarah Burdah. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya Burdah itu adalah syair-syair yang berisi pujian kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Imam Al-Busiri dan masyhur di seluruh penjuru dunia. Banyak ulama yang membuat kitab yang berisi penjelasan Syarah Burdah. Di antaranya adalah seorang ulama yang masyhur, Sayyid Ahmad Ibn Ajibah Al-Hasani. Beliau adalah penulis Syarah Hikam Iqadhul Himam, dan juga beliau penulis Tafsir Bahrul Madid dan sekian banyak kitab-kitab yang lainnya. Beliau terkenal orang yang sangat soleh ada di masanya. Beliau dalam muqaddimah ini mengatakan bahwasanya jalan tercepat untuk kita itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah melalui Nabi Muhammad SAW. Dengan memuji Nabi, kita insya Allah akan menjadi orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Allah bisa ridho ketika kita memuji Nabi? Karena ketika kita memuji Nabi, Nabi senang. Dan semua yang membuat Nabi senang pasti juga akan membuat Allah Subhanahu wa taala juga ikut senang. Banyak sekali riwayat hadis yang kita bisa saksikan sendiri. Nabi itu menghargai setiap orang yang memuji beliau. Ada yang beliau kasih selendang, ada yang beliau doakan, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya Rasulullah SAW itu senang dan menghargai setiap pujian yang disampaikan kepada beliau. Nah, di antara pujian yang paling istimewa ini adalah Imam Al-Busiri. Sebab ditulisnya Burdah ini sebagian besar di antara kita udah tahu ya. Jadi Imam Busiri itu kena penyakit. Penyakit itu menyebabkan beliau lumpuh. Dan ketika itu dokter udah angkat tangan. Jadi nggak nemu lagi nih obatnya gimana ini. Akhirnya beliau buat lantunan syair memuji Rasulullah SAW dengan niat bertawassul kepada Nabi untuk kesembuhannya. Akhirnya beliau mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengusap tubuh beliau dengan tangannya yang mulia. Pagi harinya setelah terbangun dari tidurnya, beliau sudah menjadi orang yang sembuh dari segala macam penyakitnya. Kemudian lalu bagaimana qasidah ini akhirnya bisa sampai viral kemana-mana? Jadi Imam Busiri ketika beliau sudah keluar dari rumahnya aktivitas, beliau berjumpa dengan salah seorang yang soleh. Rasulullah itu mendatangi beliau lalu mengatakan, tolong perdengarkan kepada saya syair-syair buatanmu yang isinya pujian kepada Rasulullah. Imam Busiri kaget. Saya nggak pernah cerita kepada siapapun bahwa saya punya syair untuk memuji Nabi. Yang tahu cuma saya dan tentunya Nabi Muhammad SAW yang telah mendatangiku dalam mimpi. Ini kok bisa tahu orang ini? Imam Busiri balik bertanya, kamu tahu dari mana? Maka orang tersebut menjawab, semalam saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian ada engkau di situ dan engkau melantunkan bait-bait syairmu. Amin tadzakuri jiranim bidhi salami mazat tadam anjara mimaqlatim widahmi. Terus lantunan syair beliau. Dan ketika engkau melantunkan syair pujianmu kepada Nabi Muhammad, maka saya menyaksikan beliau di dalam mimpi saya. Beliau bergoyang-goyang sebagaimana pohon yang terkena angin. Kemudian ketika Imam Busiri tahu orang ini mimpi berjumpa dengan Rasulullah dan orang ini benar-benar ingin tahu syairnya, maka beliau serahkan kepada orang tersebut. Kemudian orang tersebut menyaksikannya dan segera mengetahui bahwasanya ada rahasia yang istimewa yang terkandung di dalam bait syair ini. Singkat cerita, kisah orang soleh yang bermimpi berjumpa dengan Nabi ini menjadi viral. Sampai akhirnya setelah seorang wazir, pejabat tinggi pemerintahan di masa itu yang bernama Sahib Bahauddin, beliau mendengar kabar ini. Beliau penasaran, bahkan beliau sempat nazar, kalau sampai saya berjumpa dan orang yang bisa membawakan syair ini,
saya akan dengarkan dalam keadaan saya itu berdiri, kemudian saya nggak pakai alas kaki, saya nggak pakai apapun di atas kepala saya, niatnya untuk menghormati syair Nabi Muhammad SAW, yang di situ ada pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Sahib Bahaudin ini mengenal Imam Busiri dan sering berulang kali ke sana untuk mendengarkan bait-bait pujian kepada Rasulullah SAW. Bahkan beliau dikatakan di sini oleh Imam Syekh Said Ahmad Ibn Ajibah, fara'a min barakatiha umuran azimatan fi dinihim wa dunyahum. Maka beliau menyaksikan keberkahan daripada syair ini, banyak sekali perkara-perkara yang agung yang datang dalam kehidupan beliau yang membawa berkah baik dalam urusan agama ataupun urusan duniawi. Kemudian syair ini dari mulut ke mulut orang sudah mulai membicarakan. Terjadilah satu peristiwa yang agak unik lagi. Nah, setelah seorang temannya Sahib Bahaudin ini, orang yang biasa duduk dengan beliau, namanya Sa'duddin Al-Fariqi, itu terkena penyakit mata. Bahkan hampir-hampir udah buta dia, udah nggak bisa ngelihat, dokter udah angkat tangan. Maka di malam harinya beliau bermimpi mendengarkan ada orang yang bicara, kamu datang ke Sahib Bahaudin, kemudian ambil burdah, letakkan di antara kedua matamu, maka kamu akan sembuh. Maka dia mendatangi Sahib Bahaudin, diceritakan mimpinya. Kata Sahib Bahaudin, saya nggak punya burdah. Burdah itu kain selendang. Nah, sebagian ahli lughah itu kalau mengatakan burdah itu kain selendang tapi yang ada motifnya. Saya nggak punya kain yang namanya burdah itu apa, saya nggak paham. Tapi saya itu punya bait-bait syair pujian kepada Nabi yang ditulis oleh Al-Busiri. Biasa kalau saya sakit saya baca itu untuk niat kesembuhan. Akhirnya saya pengen tahu mana bait-bait syairnya. Ada kertasnya, didekatkan di antara kedua matanya, maka seketika itu juga langsung sembuh biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga akhirnya qasidah burdah ini masyhur kemana-mana dan banyak orang yang menjadi saksi hidup bahwasanya qasidah ini mujarab apabila digunakan untuk tawassul, utamanya apabila dalam urusan kesehatan. Saya pernah mendengar kisah salah seorang yang soleh, yang anggota keluarganya udah dirawat hingga di ICU selama berbulan-bulan, dan orang soleh ini kerap mendatangi keluarga tersebut dan membaca burdah di dekat orang yang sakit, dan akhirnya bisa keluar dari rumah sakit dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah sekelumit daripada rahasia yang terkandung dalam kitab burdah. Dan bagaimana kisah viralnya syair burdah ini tadi sudah kita sampaikan. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Nabi mencintai orang yang memuji beliau. Makanya jangan sibuk kita memuji siapapun juga, maka sibuklah kita memuji Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang layak untuk dipuji, dan memuji beliau akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.